Yosong badan ke kubuh etan kepandam pakubura rakampung miriang pulau. Setibo badan di situ tampak tersira tanah panggalian tampak mengangul yang lahat berebui orang nak menjawe. Bakasu kasih mingkaruang bakalang tanah sebingkah. Miriang maduk ke kiblat di bati papan sahalai. Badoro tanah penimbunan tetugak meja nandu. Rang kampung babalik pulang badan lah tinggal surang sajo. Tampaklah kawan nembadu sang kuati orang kamanolong. Kironyo mungkar jonang kira lah tibo. Tanyo tibo siasik datang. Tanyo jua kadijab amal di dunia kok tak ado. Ketampa ado amalan kita di dunia. Takkan mampu besok menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Setelah sampai kita di alam kubur. Sampai bila dalam kubur? Sampai datangnya kiamat. Allahul Azim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah As-Asar sampai berikutnya kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam dan ada di setiap kita. Nikmat itu ada terbagi dua. Pertama nikmat yang di luar diri awak seperti harta. Yang kedua nikmat yang ada pada diri kita. Nafas kita masih turunannya, itu adalah nikmat dari Allah. Jantung masih berdetak stabil. Mata masih dapat mencaliak. Telinga masih bisa mendengar. Kaki masih dapat melangkah. Tangan masih bisa menjangkau di dunia. Itulah nikmat yang ada pada diri kita. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7 Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah. Dan siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah berat, sangatlah pedih. Jadi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, kita dapat azab nanti di akhirat, dan kita diseso di dunia kerana kita tak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Diwajibkan setiap kita bersalawat ke Rasulullah. Tanpa kita bersalawat ke Rasulullah,
amalan kita tak akan diterima Allah. Kecik Nabi, man sala alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kecik Rasulullah sallallahu alaihi asrabiha, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Di bersolawat awak cik ke Rasulullah, Allah bersolawat ke awak 10 kali. Wa rufi'at inda darajat, diangkat 10 derajat kita, maqam awak di sisi Allah. Wa khutat inas sayyi'at, dan ditutup 10 silaf salahnya andaikan kita boleh bersolawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap melanjutkan tugas Rasulullah, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang bermanfaat bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah umat yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kita pelajari itu ayat dalam baca tadi. Ayat pertama dimulai oleh Allah, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, wa wada'na anka wizrak, melepaskan bebanmu yang memberatkan punggungmu, melepaskan bebanmu allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan nama engkau, fa inna ma'al usri yusra, maka setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau sudah selesai suatu pekerjaan, bersungguh-sungguhlah memulai pekerjaan yang baru. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada engkau Tuhan engkaulah engkau berharap. Itu ayat yang kalau kaji malam ini. Iko yang ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, apa kelebihan Rasul yang terakhir itu besok wahai Allah? Nabi Musa itu Nabi kalamullah, bisa berbicara langsung ya Allah. Apa kecil Allah? Engkau wahai Musa meminta kepadaku baru aku beri. Tapi yang Rasulullah, yang Nabi terakhir tadi belum memintanya lah diberi Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika sampai melawan Fir'aun, diabadikan dalam surah Toha, mintanya ke Allah, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkan kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Nabi Musa itu telu lidahnya, tidak bisanya berbicara langsung. Diutus oleh Allah Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah daripada Nabi Musa alaihissalam. Ketika nyala melawan Fir'aun laknatullah, latasosaknya kelawi. Di belakang tentara Fir'aun, di muka lawi, tidak dapat ke lagi Nabi Musa. Maka dibacakanlah doa oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa doa Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, engkaulah yang patut pantas dipuji. Wa ilaika mustaka, kepada engkaulah yang dapat mengeluarkan aku daripada, yang dapat memberikan pertolongan kepadaku. Wa anta musta'an, engkaulah yang menolongku. La haula wala quwata illa billah, tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Seketika itu babola lawi tadi, masuk Nabi Musa ke jalan tadi dalam lawi, keluarnya dari lawi tadi, Fir'aun laknatullah lah tenggelamnya di dalam lawi. Itulah doa-doa tadi yang kita amalkan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Dan pertama ayat kau disampaikan ke Rasulullah, bukankah kami telah melapangkan dadamu bagimu wahai Muhammad? Apa yang membuat dada sempit tadi? Yang pertama sekali dosa. Dosa itu membuat kita gelisah. Gelisah hati awak dalam kehidupan. Yang kedua masalah hidup. Gelisah dia. Orang kena yo pitilo nado oleh, itulah nak gelisah awak dia itu. Membuat awak gelisah. Dalam solat awaknya datang itu tu. Datangnya kawak itu takbir awaknya datang tu, lu nado pitiji leh.
Itulah membuat awak gelisah. Para ulama menyampaikan ada ompek supaya kita nak jangan gelisah dalam kehidupan tadi. Dan pertama, ridho dengan ketetapan Allah. Apa ridho tu? Senang awak jo ketetapan Allah. Sebab ketetapan Allah tak dapat kita bantah. Apa yang terjadi dalam kehidupan tadilah sudah ditetapkan Allah. Apa kecil Allah dalam Quran? Innallaha katabal maqadir. Bahwasanya Allah telah menetapkan takdir. Hamsin fasanat. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Takdirlah ditetapkan Allah. Lumbuang sudah, tadialah sudah. Tinggal dek padi menampai. Untung sudah, tak dia sudah. Tinggal dek kita menjalani saja. Di dunia tadi lah ada ditetapkan Allah. Kalau kita lah mulai ridho dengan ketetapan Allah, apa yang didatangkan Allah kawan? Setiap salat lagi kita ungkapkan terlalu itu, wala radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Dado kita dapat menolak ketetapan Allah. Termasuk orang yang dapat pulang selamat besok, orang yang ridho kepada Allah. Dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, atau jinang itulah ridho tu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan engkau ridho, Allah pun ridho. Bila sama ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Di dalam hadis Imam Muslim itu di anak TK dapat tu. Raditu billah Rabbah, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Tuhanku. Wabil Islami dinah, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai rasulku. Bila mulai ridho jo ketetapan Allah, barulah dado tadi mulai menjadi lapang karena seluruhnya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bonti awak le gelisah memikirkan masalah. Kalau kita pikir masalah tu tak bonti-bonti tu, kau mati awak so apa yang kena makan adik anak adik kona-kona tu tak bonti, tak do bonti tu. Cuma kita mulai ridho menerima ketetapan Allah. Yang kedua, ikhlas dengan seluruh yang telah ditetapkan Allah kawan. Dalam hidup kau ada yang datang, ada yang pai, ada yang lahir, ada yang mati. Ikhlas awak. Apa itu ikhlas? Tak mengharap apapun kecuali mengharap ridha Allah. Ulama sufi menyampaikan, ilahi anta maksudi, engkaulah yang aku tuju ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridho mula yang aku cari. Wa azini mahabbataka, berikanlah kepadaku cintamu. Wa ma'rifataka, dan untuk mengenalmu. Apa itu ikhlas? Kita berikan seluruh harta di jalan Allah. Tidak pernah kita mengharap selain daripada Allah, kecuali mencapai mencari ridho Allah. Itulah orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan ketiga, sabar awak dalam menghadapi hidup tadi. Sebab yang dapat yang telah disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Alu solat lah, sabar dulu lah. Innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah beserta orang yang sabar. Berarti sabar awak dulu baru kita disuruh salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sabar kolah yang dinilai. Di bulan suci Ramadan dilatih kesabaran kita. Ibu-ibu kalau lah masak konji tadi jam 3 kan nak do di rumah dah le makan konji dia. Tidak sabar awak lun tiba waktu berbuka. Termasuk amarah ditahan dalam Ramadan tadi. Berarti dilatih kesabaran kita. Nan sampai mulai kita lah bersyukur kepada Allah. Dalam bentuk apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Syukur itulah dibagi di ulama. Kalau tingkat pertama syukur itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atau anak-anak pun pandai itu. Apa artinya? Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Tingkatkan kepada yang kedua,
Kita harus berusaha membawa apa yang telah diberikan Allah kepada yang diinginkan Allah. Ada 3 panggilan kita dalam hidup tadi tu. Pertama, panggilan muazim, memanggil awak untuk solat, kau bisa dihindari kah? Kadang tak dapat datang awak. Yang kedua, panggilan haji dan umrah. Lado yang piti kadang dia belum bisa datang. Dan ketiga, panggilan yang tak bisa kita hindari. Apa itu? Panggilan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Tak ada yang akan dapat terhindar daripada itu. Tak ada yang tak akan mati waktu tadi. Cuma kita hanya menunggu waktu di dunia. Bila waktu tibanya itu telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat maut pun tak tahu bila kita akan mati. Ada di aras Allah itu namanya kayu at-tahiyat. Di situ tertulis seluruh nama manusia. Kalau lah jatuh ke pangkuan malaikat maut dah, epianto je. Itulah mulai awak dalam 40 hari itu. Kadang ada nama dokek nama awak tadi lah tergeser nama awak itu. Ponik-ponik awak lah, ada orang mati dah. Lah mulai bergeser tu. Tak tahu malaikat maut. Lah jatuh ke pangkuan malaikat maut, baru lah tahu aku yang nak kerja pui. Lah dalam 40 hari sampai waktu yang ditentukan, barulah datang malaikat maut ke kita. Di situ tak ada dapat menolong awak cik tu. Tak ada tempat berharap di waktu kecuali Allah. Yauma yanfa'u malun, kata Allah, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Wala banun, anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Tak boleh hatinya tadi rasa hasad, rasa dengki, itulah yang dapat pulang selamat kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad tadi kolah diberikan di Allah, dari lapangkan dadanya tadi. Direncanakan untuk membunuh Rasulullah. Tak adanya rasa benci sedikit pun. Tak dihargainya. Nya tak ada pernah berketek hati sedikit pun. Kolah kita usahakan dalam hidup, jangan sampai kita masih putui tali silaturahim dalam hidup tadi. Kalau putui tali silaturahim, la dakhulul jannah, kecik Nabi tidak akan masuk ke surga. Khati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim sekali seumur hidup. Laikan sedunia-dunia kau benci kawak, dan awak tetap memaafkan. Akulah dan tugas kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Wa wada'na anka wizrak, melepaskan bebanmu. Di beban tu dua. Yang pertama beban fisik. Awak jujung semil sakawung lah. Berapa bawa semil sakawung? 50 kilo tu dia jujung tiap hari tu dah usak awak dia tu. Yang kedua beban batin. Apa nama beban batin? Malu awak, takui awak, comel awak, risau awak, tu beban batin tu. Banyak ni awak gun, kalau guru awak takui wah. Ibu awak lapon yang pula. Berarti Nabi tadi lah dilepaskan bebannya tadi. Aku beban kau ni kau lapan beban batin tadi. Tak ada satu pun dalam hati awak tadi kecuali ingin mencapai ridha Allah. Dosa tu membuat kita gelisah. Bapa dek gelisah dek dosa ya. Di Maliang yang orang mau sebut yang orang ni tayyid dia yang ada awak atau awak tak juit dia. Berarti membuat kita gelisah. Ko yang telah dilepaskan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak, melepaskan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Jadi beban itu kalau lah banyak kita berfikir mana yang ponik deh. Kudu dah. Ponik kudu awak deh. Berarti kita copik awak menyerah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kami Allah, tak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Sebab suat dunia ko kan kita tinggalkan. Kita dulu lahir ke dunia, le mambo kawan nak lahir ke dunia dulu. Tak seorang je awak lahir ke dunia dulunya. Tak mambo kain bagaimana. Di waktu engkau mati, engkau jua seorang besok pulang. Saya duit sama mati kita bang ya, jangan percaya oleh dak mati dulu so tak akan mau sama matinya wak tu. Engkau lahir ke dunia dalam keadaan lemah, di waktu mati juga lemah besok. Engkau lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, di waktu mati juga kita tak akan membawa apa-apa. Latibo surat tanbari panggilan untung adalah datang orang punyo datang menjopui dah dapat batanggu lai. Latibo punyo nyopui sudah dapat batanggu. Tabuju badan tengah rumah orang kampung datang menjenguk. Malangka malin kujung melasa mencabik kapan.
Dek sayang orang dia awak badan sugiro dimandikan. Diosong badan ke bawah. Setibo di tengah laman memandang nyokati rumah. Rumah godang tinggal engkau, rumah godang tinggal anak serta cucu tinggal kampung jo halaman pai nenindak babalik lai. Badan sugiro dimandikan tadingin aye penalakin takona kobek nelimo berkucung ate jo bawah kobek kapalo menyudai. Bararak tandu ke musaji mengiring salat ompe takbir. Tadi di belakang imam kita tadi tak? Kalau lah mati besok boleh? Di muka imam. Imam pun akan di muka imam besok leh. Ada itu. Dia song badan ke kubur etan ke pandam pakuburan kampung meriang pulau. Setibo badan di situ tampak tersirah tanah panggalian tampak mengangul yang lahat berobi orang nak menjawab. Bakasul kasih mingkar wang bakalang tanah sebingkah. Meriang maduk ke kiblat di bati papan sahalai. Badoro tanah penimbunan tetugak meja nandu. Rang kampung babalik pulang badan lah tinggal surang sajo. Tampaklah kawan nambadu sang kuati orang kamanolong. Kironyo mungkar jo nangkir lah tibo. Tanyo tibo siasik datang, tanyo jua kadijab amal di dunia kok tak ado. Ketampa ado amalan kita di dunia, takkan mampu besok menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir setelah sampai kita di alam kubur. Sampai bila dalam kubur? Sampai datangnya kiamat. Jangan kita terlalu gelisah dak mau diajak anak ke kebenaran nak, jangan gelisah awak denyo. Apa sebab apa? Nabi Nuh alaihissalam gagal pula majak anaknya Kan'an dulu ke agama Allah. Jangan kita kalau abakete hati awak kalau laki dak mau diajak sembayang. Apa sebab apa? Aisyah pun dulu beristri Fir'aun dak bisa majak Fir'aun kepada kebenaran. Jangan kita gelisah kalau bapak awak lu nak mau diajak kebenaran. Nabi Ibrahim pun tak mampu mengajak Azar bapaknya kepada kebenaran Allah. Jangan kita berkata hati kalau tak mau dusana diajak kebenaran. Nabi Muhammad pun tak bisa mengajak pamannya. Siapa pamannya? Abu Lahab tak bisa beri hidayah. Mayahdillah fala mudillalah wa mayyudilhu fala hadiyalah. Siapa yang telah diberi petunjuk maka dia tidak akan tersesat. Siapa yang telah tersesat maka dia tidak akan mendapat petunjuk. Artinya tak tentu dia duit ni ke dipakai, tak joleh dia mati ni ke ditampang. Dunia ku hanya sesaat, mata gurur namanya dunia tadi, kesenangan yang sementara. Allazi anqadha zarak, yang memberatkan punggungmu. Jadi mulai awak leh magian beban tadi ke Allah. Bapa cara magian ke Allah ya? La haula wala quwata illa billah atau alhamdulillah. Itulah kita ucapkan tadi. Sudah solat awak tadi, pertama kalimat tasbih lah ucapkan tadi. Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Yang ketiga kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan sampai kalimat takbir, Allahu akbar. Allah maha besar. Tak ada yang besar selain daripada Allah. Apabila kita besarkan Allah dalam hati awak, sehingga masalah hidup kan ketik leh dalam pandangan awak. Adik kita kadang godang masalah duit itu awak pada Allah. Kalau kita lah mulai menyerah kepada Allah, berarti kita akan dimudahkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Bapa yang tinggi itu sebutan nama Nabi Muhammad itu. Nabi-nabi terdahulu pun lah tahu jo nama Nabi Muhammad tadi. Lah tentu dia. Ketika Rasulullah dibawa pergi berdagang di Abu Talib, kakeknya, Abdul Muttalib kakeknya, dia ada bahiranya di dalam tempat semedinya, dicalik dia, kayu tetap tunduk ketika perkarombongan kafilah tadi, awan tetap menaunginya. Apa kecik bahira ke Abdul Muttalib? Kalau benar kitab yang aku baca, akulah Nabi yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dikenal dek nabi-nabi terdahulu. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam bertobatnya kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak berkenan mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami termasuk kepada orang yang merugi. Allah diterima taubat Nabi Adam. Disambung doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbi, wahai Tuhanku, tawasal bil haqi Muhammad,
aku bertawasul melalui nama Muhammad, anta firoli, ampunilah aku. Alado Nabi awak itu. Alunado ditanya oleh Allah ke Nabi Adam, mengapa engkau ucapkan itu Adam? Allah Maha tahu tapi nyo ingin memberitahu. Apa kecek Nabi Adam? Khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat namamu dan nama Muhammad di tiang-tiang aras. Ala nampak nama murid Nabi Adam di situ. Tetapi yang jasadnya di Makkah Nabi terakhir, yang namanya telah dikenal oleh nabi-nabi yang telah berlalu, itulah menjadi nabi kita, nabi akhir zaman dan penutup sekalian daripada nabi. La nabiyya ba'da, tak oleh nabi sesudah Nabi Muhammad. Tinggallah kita mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Jadi kita kalau ingin disebut dengan sebutan baik, perbanyak berbuat baik. Kalau gajah mati pun ditinggalkan. Gadiang, imau mati, bolang, manusia mati pun ditinggalkan. Ada perbuatan, kalau le perbuatan baik awak tinggalkan, disebut baik awak besok. Kalau perbuatan buruk awak tinggalkan, disebut buruk besok. Lah buliang lah matiang ya, ketika duit dosan hilang padi dia nak tengah sawahnya je. Disebut buruk awak. Kalau kita ingin disebut baik, ditinggikan sebutan nama kita, besok dipeninggal awak. Kita harus banyak berbuat baik, yang baik menurut Allah, tak baik menurut manusia. Kalau manusia pun tak bisa kita dengar. Ketika Luqmanul Hakim dulu dan anaknya tadi hanya mengharap penilaian manusia. Apa Luqmanul Hakim tu lah nabi tu. Tak, tapi diabadikan namanya ada surah Luqman Al-Quran tadi. Apa kecil Luqman? Kalau kau dia orang dong anak, kita boleh keledai je. Diboli keledai Luqmanul Hakim. Sudah tu dia lo dua anak keledai tadi. Basu yang sekerumpuk dia. Yo bongak Luqmanul Hakimnya lah, yo le keledai kancang lagi dia lo dua anak. Dengan anak, tu basu yang sekerumpuk. Kemudian nanya anaknya ke situ lah. Basu sekerombolan manusia Luqmanul Hakim. Yo bongak Luqmanul Hakimnya lah tua sewana anak nanya keledai. Lekan lo tu. Kemudian Luqmanul Hakim nanya lah. Basu dia nanya, ko Luqmanul Hakim lah sosik ko. Lah yo le anak ketiknya nanya tak keledai. Nanya berdua tak keledai, basuang segerumpuk. Lah jole keledai ketik padu-kudu dia cak berdua. Kasudana buat disandang Luqmanul Hakim keledai tadi. Idak jual elok dia. Jadi itulah kita di dunia. Apapun yang kita perbuat, Nabi Muhammad pun difitnah, Allah pun difitnah. Lihat siapa yang fitnah Allah? Di kota Nabi Isa anak Tuhan nak. Fitnah itu padahal Allah menyampaikan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin ditinggikan sebutan nama, sebutan baik, kita harus berusaha berbuat baik dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Fa inna ma'al usri yusra, maka setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di sesulit apapun ekonomi kita dalam hidup, pasti ada dia mudah di Allah. Sesulit apapun awak dalam masalah hidup, pasti ada diberikan kemudahan di Allah. Dua kali Allah menyampaikan inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Dek kita pun yang sulit dia awak dalam hidup. Kalau dalam salat yang paling sulit apa dak kita? Khusuk lah. Itu yang sulit dia awak. Tak dapat dia awak khusuk, kita bakal usuk dalam salat tadi. Dalam salat tarawih lah banyak rakaat, banyak yang diingat dah. Banyak yang datang ke awak. Itu yang paling sulit dia awak. Tetapi kita harus tetap berusaha sebab Allah dak khusuk tu ni apa kan? Ada dulu seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ambo ingin bertanya ke engkau tapi ambo malu bertanya." Dijawab oleh Nabi, "Kalau untuk kebaikan mengapa engkau malu bertanya?" Ditanya dia sahabat, "Ambo lah 20 tahun salat Rasulullah tapi khusuk lu napik dia boleh."
Dijawab oleh Nabi, kalau engkau berhenti solat karena tidak khusyuk, setan telah menang pada tubuhmu. Di bab pecah Rasulullah, walaupun engkau tidak khusyuk, engkau tetap solat. Apa kecek Nabi? Tidakkah engkau mencari anak ketik umur 2 tahun mewajar ibunya? Lah dokek ke pintu, lari ibu tadi. Idak bahkan dirangkul di ibunya tadi. Idak juga dapat di kita khusyuk dalam salat, dalam zikir. Allah lah menjanjikan dalam Al-Quran, turuilah labu dan tabantang, turuilah alua dengan patui, usah menyimpang kiri kanan, kok le sungguh kita berjalan lama lambik sampai jua, kata Allah Ta'ala, wallazina jahadu fina lanah dianahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Ada rasul dalam salat khusyuk, mudah-mudahan bisua katiku angin nembak tiup, katiku ombak nembak sabung, burungnya ketobang, sangkanya ketinggal, hak bapulang kanan punyo, dak ada kemampuan jarum datang ke besi berani yang menghisap jarum. Dak ada kemampuan kita hadir dengan Allah. Allah yang akan datang kawak, tetapi ya sungguh-sungguh awak. Jahadu tu arti serius bahasa Indonesia. Bahasa awak boleh babona-bona lah. Itu artinya tadi. Di kesungguhan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran. Fa iza faraghta fansab. Apabila engkau selesai suatu pekerjaan, mulailah pekerjaan yang baru. Lebu lihat kita zikirin tu nala tu alam ni. Siang tu untuk jawab di masjid. Dah lah. Dituntut kita untuk berusaha. Tetapi ikhtiar itu usaha awak tadi yang menentukan Allah. Dan awak yang menentukan. Dibuat pola lado 5 goni terempan di esok tu nyana awak itu, tetapi Allah yang menentukan. Akulah yang telah ditetapkan, ditentukan Allah. Jadi lah selesai satu pekerjaan, cari pekerjaan yang baru. Jadi kita dituntut untuk mencari dunia itu sebanyak-banyaknya. Wa bataghi fi ma taqaddarul akhirah wa tanka nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat, tapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Berarti dunia ikut tempat kita berusaha, dunia tempat kita beramal, dunia tempat kita hidup, dan di dunia tempat kita mati. Apa kata Allah? Tinggallah kamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan. Di setiap kita ko lah ada ditentukan Allah. Bila akan mati lah ditentukan Allah. Bila kita menerima ujian lah ditentukan Allah. Tinggal apa lah? Ridho seluruhnya menerima yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Wa ila, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kalau kita dalam zikir apa awak baca kalimat zikir, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhanku, bantulah aku tetap berzikir kepadamu, dan bantulah aku untuk tetap mensyukuri seluruh nikmatmu, dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi ibadah kita kan baik. Allah yang menenangkan hati awak tadi, Allah yang memberikan kekhusyukan, dan Allah yang memberikan rasa khusyuk awak. Baru dapat kita khusyuk dalam menjalani ibadah selama hidup di dunia. Arab tu dompet arti itu. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ale boleh kita bawa kanak, bawa ulinya bagantung jangan. Sebab bagantung kanak tadi tak bisa, itu kadang bagantung kadang di Jakarta tinggal tak. Awak lah domom sikonya di Jakarta, ubik oleh dapat di kini awak. Berarti tempat bergantung hanya Allah. Tak satu pun yang akan dapat kita gantung besok. Dalam pengajian tu lah kalau sering sampaikan, kok bagantung awak suat di tali keputui. Tali silaturahim putui antara awak dapat tolong menolong. Bagantung di cahaya kepadam.
Orang pengguna awak kini padam sud di waktu itu lah. Bagantung di kalimah-kalimahnya akan hilang. Dan mulai lidah tu digerakkan untuk baca la ilaha illallah tadi. Bagantunglah di tali terkeputui, di cahaya terkapadam. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kami ya Allah, tak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Bamula parak diladangkan untuk pananam anak lado. Bamula anak digadangkan pembimbing ayah kok tua. Kalau lagi waswu terak lagi bimbing awak besok kadang-kadang tak dapat dia bimbing awak. Apa sebabnya? Dek kesulitan ekonomi juga mungkin itu, tetapi berharaplah kepada Allah. Arab tu tiampe itu pertama yang menciptakan atau yang Rabb tadi. Untuk apa kita diciptakan Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dia punya ibadah tu. Amal ibadah tak? Kalau amal itu duduk togak solat tadi, amal nama tu. Togak, ruku', sujud, itidal, tahiyat akhir, amal nama tu. Kerojo badan itu. Yang ibadah dalam arti yang luas. Maka awak dibaca dek kita bismillah, dapat nilai dunia, dapat nilai akhirat, jadi ibadah itu dek awak. Sudah awak makan kita baca alhamdulillah, copek puji Allah. Atau makan ni tiga ni kita baca tu soto tu pak ibu. Kalau sadia elok konyang baca alhamdulillah. Kalau lah talalaga songkir dia sekete baca astaghfirullah. Lah songkir Kalau lah ponu warna baca auzubillah. Alamak setan itu. Atau dia tak dipupu warna dia. Bulan Ramadan payah deh. Kalau tak bisi pawi kantuk leh. Lah konyang hati buang kantuk leh. Susah ngok dia jadinya. Kemudian berjanjinya insya-Allah tak lebih dari zikir lidahnya tadi. Nampaknya sesuatu yang suci, subhanallah. Kemudian salahnya astaghfirullah. Nampaknya sesuatu yang baik, masya Allah. Ditimpanya dek musibah, innalillah, berarti tak lebih lidahnya tadi daripada berzikir menyebut nama Allah. Itu yang pertama Rabb tadi yang menciptakan. Untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Dari tidak ada kita dulu diadokan Allah, sudah tu dah ada sudah itulah. Dari dak ado kemudian ado sudah tu apa boleh? Tiado. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kata Allah. Bagaimana kafir kepada Allah? Kamu tadinya mati, fa ahyakum, maka menghidupkan akan kamu. Summa yumitukum, kemudian mematikan akan kamu. Summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu kembali. Summa ilahi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya tujuan Allah menciptakan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, Rabb itu yang menentukan. Setiap kita kalau ditentukan sebanyak apa rasa kiok lah ditentukan di Allah. Tinggal kita lah menjalani dia di dunia. Termasuk seluruh tadilah ditentukan Allah. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha di dunia. Hasilnya Allah yang menentukan. Dan ketiga, yang mengatur. Atunya Rabb tadi. Diatur kita di Allah. Cara masuk masjid ada aturan ada. Cara masuk WC lah diatur di Allah. Cara duduk lah diatur di Allah. Jua adat jua telah mengatur kita. Adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Kalau dia adat apa deh? Kalau lalu di muka orang dia lalu wadang dia awak mundur awak seketik dia buan tangan ke bawah. Itu artinya adab kita kepada sesama manusia. Dan kita lalu lalang saja, tetapi ada adab awak seketik. Itulah diatur seluruhnya di Allah. Yang ketiga, yang memberi rezeki, itulah yang Rabb tadi. Allah melapangkan rezeki orang yang dia kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki orang yang dia kehendaki. Kalau di kita si anu dia sontiang bapola. Setiap bapola yo banyak ambil kalado dia. Da inyo sontiang ni, tetapi Allah telah menetapkan rezekinya selama menjalani kehidupan kita di dunia. Berarti tinggal kita apa lah?
Tinggal kita berusaha di dunia dan kita bertawakal kepada Allah, kerana orang yang bertawakal tadi yang mendapatkan iaitu sayangnya Allah. Dalam surah Al-An'am Allah menyampaikan, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang hanya dikatakan orang beriman apabila disebut Allah bergetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat Allah kepadanya bertambahlah imannya. Wa ila rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Apa itu tawakal itu? Berserah diri kepada Allah. Posan tak dituikan, pitawuh tak diunikan. Berarti kita telah sampai di tingkat penyerahan kepada Allah. Allah akan memberikan kita. Kalau orang telah sampai kepada ridho tadi, tak ada rasa takut dinya. Ambo contoh kaji tak? Kalau ada anak-anak main di tangalaman badu, tiba orang gilo mambola diang, anak yang seorang lebih mensuapa di ti umah dia, dia takut dia. Ada apa ti umah? Anak yang seorang lebih dia mensuapa ti umah, takut tak? Berarti ada rasa tu dia awak, takut ada dia awak, apa tadi ada dia awak. Berarti kalau kita lah bertawakal, tak ada yang dapat mengeluarkan kita dari masalah kecuali Allah. Tak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah. Tak ada yang tahu hati awak kecuali Allah. Berarti Allah seluruh sumbernya. Datang kita dulu dari Allah, kemudian kembali awak kepada Allah. Yang datang dulu daripada Allah, pertama ruh, kemudian diciptakan jasad, kemudian yang akan pulang kepada Allah adalah ruh tadi. Dan jasad kau nak dikubur di orang kampung besok. Dibuatlah kita kuburan semeter 70 di bawah tanah, dibuatlah hat kaki dia. Dia untuk dia papan yang pulang kepada Allah tu sebenar diri tadi nyalai mati tu. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang yang mati jalan Allah itu mereka telah mati, padahal mereka itu hidup, tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Itu sebenar diri tadi. Kok dianjak nyodak layuh, digundam nyodak pecah, dipanggang nyodak hangui. Itulah sebona-bonanya diri kita. Leka nyawa tu di tubuh ke tubuh di Muhammad, rahasio pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lah ditinggalkan jasad ikode ruh, akulah yang dinamakan mati lafzi namanya. Bapindah nyoleh dari alam dunia kepada alam kubur, atuh pastikan terjadi di setiap awak. Tak dapat tidak, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, maka dimasukkan ke surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sementara. Sampai di mana selama dunia itu dia? Sampai umur 40 nya. Sungguh itu nya dak. Tu lelo mak dunia. Tapi kalau lah lewat umur 40 tu masa matang itu. Kalau lah lewat umur 40 laba kurang dek awak dunia tadi. Ko uban lah mulai bertabur, mato lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur. Kok duduk ketujuh munjur lah konai dek rematik, jangan penting munjur dek lah. Dan dimakan ketujuh bubur, sabun taleng mana leh masuk ke lubang kubur. Kok lolok lah bangsu ke dapur, pada bangsu ke dapur. Anak produksi 3 kamar rumah 3-nya, babulah awak ketik di belakang. Tu tanda-tanda ala tua itu. Tak dapat tidak, itulah suatu kepastian. Setiap yang berawal tadi pasti berakhir. Tu tak dapat tidak itu. Ululah dia untuk palaka tajak panarah tanali. Talingo nyari yang kini lapaka, gigi lah tinggal cik-cik. Babalik mudo indak kemungkin, antah kok mati bakalang tanah. Amal ibadah alun liado, badan lampi ke pintu kubur. Minyak tanah panyalo api, kasulu orang di Sungai Limau. Orang rumah lah mulai banci, rokok bagau ganti jo daun nanau. Kama bajalan mambo tungke,
jalan nindak jauh bana hanya sehingga pintu dapur. Asal itu lepas jalan awak. Talang dirimbo untuk pengalan, untuk penunja anak balam. Oh ya nak sibiran tulang, doakan ayah tiuk wakotu. Untuk itulah kalian ayah gadangkan. Ko ayah lah mati besok, kalian hendak sesolai. Jodoh ayah diantarkan. Allahumma ufir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wali walidaina, dosa kedua orang ibu bapa kami. Wali jami'il mu'minin wal mu'minat, dosa orang mukmin laki-laki, dosa orang mukmin perempuan, al ahya'i minhu wal amwat, baik yang hidup ataupun yang mati, dapat dek doa awak sadonyo. Atunya dek kita kece Umar bin Khattab, aku tidak berharap doaku dikabulkan Allah, apa kece Umar Khattab, tetapi aku tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah jantungnya ibadah. Kita kalau tak jantung lebih saya duit kah? Tak bisa. Amalan kita, amal awak tidak akan baik tanpa ada doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu doa yang awak baca tadi sudah salat. Rabbana innana sami'na munadiya yunadilil iman. Wahai Tuhan kami, bahasanya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum fa'amanah, maka berimanlah kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah kami. Zunubana, hapuslah kesalahan kami. Wa kafir anna, dan tetapkanlah kami ma'al abrar, cukupkan kami dengan orang yang berbuat baik. Artinya kita tetap berkumpul di masjid dengan ulama, kecek Nabi al-jama'atul rahmah wa firqatul azab, berjamaah itu suatu rahmat dan berpecah belah itu adalah suatu azab. Juga Nabi menyampaikan, zayati zamanun ala ummati fafiruna anil ulama wal fuqaha, akan datang suatu zaman kepada umatku, kecek Nabi, mereka lari dari ulama dan para fuqaha. Apa fakih itu apa tu? Dan kita pokok itu orang yang nyondang buntir dulu lah. Fakih itu arti orang yang tahu di agama, itu fakih namanya. Kalau lah jauh dari ulama dan para fuqaha, dia lagi tiga bencana di Allah. Pertama, diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak tahu, yang tidak berilmu. Itu kan diberikan awak. Laki kadang tak pandai baca alat sembahyang tak? Itulah pemimpin itu. Yang kedua, dicabut harta, keberkatan harta yang didapatkan di Allah, diberikan Allah. Tak dapat tonang di harta tadi. Dan ketiga, dicabut imannya di waktu zakratul maut. Aku yang paling ketakut jawab. Sehingga diajarkan kita doa Rasulullah, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Tetap iman awak tadi di hati awak. Wa amitsna bil iman. Matikan kami dengan iman. Bisa besok tangga mana awak ditukan mati tadi. Sebab di waktu itu awi tak tertanggung dek kita lapar tak tertahan dek awak. Kalau dituangkan lawi kangkungan awak basuh kokoriang dek awak, itulah awi di waktu zakratul maut tadi. Lapar tak tertanggung dek awak. Datang le iblis ke kita. Siapa yang kita sayangnya jak tu datang ah. Kok sayang awak ke anak, jak anak datang. Sayang awak isteri ke suami, jak itunya datang. Bapa ya ke kita. Wahai ibu dengan bapa, air kau laikan diminum, nasi kau laikan dimakan. Namun samantang pun buat itu, duakan Tuhan yang satu, dutokan Nabi Muhammad. Kalau mati dalam keadaan itu, mati kita dalam keadaan kafir. Dari sambung itu, kok lah kau dayulu, mangko kau lah kamu aru. Artinya tak dapat, tak berilmu wak di dunia tadi, atau ilmu yang salah kita ajarkan. Itulah kau dayulu tu namanya. Mangko kau lah kamu aru. Kok lah sosek dia memulai, maka salah kesudahannya, tadayu jua jadinya. Jadi kalau kita perbanyak awak berzikir di dunia, maka diselamatkan kita besok. Apa kecil Allah dalam hadis qudsi? La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qala la ilaha illallah hisni, siapa yang berkata la ilaha illallah, berarti dia telah masuk dalam bentengku, sehingga dia aman dari azabku. Dia aman awak suat dari waktu zakratul maut, dapat dia awak aman. Wa amisna bil iman, wasurna bil iman. Tetapkan kami dengan iman, wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau
beserta iman. Adi tabau iman tu mati dia awak ndaknya. Kadang-kadang kita iman kan awak dosi mantung lah bede ibu-ibu pak-pak. Kalau dosi mantung ni putih sebalik lah, hijau sebalik lah. Kalau lebu ya boleh. Putih dosi mantung. Lah tiba bulan Ramadan, putih masajid lah. Labi Ramadan, tinggal ni buat toge-toge ni biasa je lah. Kadang awak itu berarti iman kita tadi alun tetap dalam jalan kehidupan di dunia. Aku 10 doa diajarkan Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami kebaikan atas agama. Wa afiatan fil jasad. Berikan kami kesehatan badan. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahan ilmu. Wa barakatan fil rizki. Keberkah rizki. Wa taubatan qoblal maut. Bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Mendapat rahmat sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, selamatkan kami pada sakratil maut. Wa najata minan nar. Jauhkanlah kami dari azab neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkanlah kami ketika berhisab. Iyo jua bak kata bida. Lama manisan tentang guli elok gamak kacaknya sadang. Bak buaranun gumarau. Lasat cinto jika dimakan lapi hawi jika diminum. Batunggu pengabungan babatang bapa mapatan tiuk kuli ado bisi tiuk lafat ado maknanya tibo di ruang neba kota tapancang bayang kalangi harum sumerak na tatabu jiko diunui aliranyo bago lalu kamuaro ko umpang tolonglah sisi ko salah tolong tunjuki ka Allah ambu minta tobat maaf diminta kabasamu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.